Bu Safri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan baik. Anak-anak, sebelum melanjutkan pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya, agar apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini menjadi manfaat barokah. Berdoa mulai. Terima kasih, berdoa selesai. Anak-anak, sebelum kita mulai, kita absensi dulu ya. Ya, Bu Nita, absensi dulu. Oh ya, Alhamdulillah pada pagi hari ini anak-anak semua hadir semua. Terima kasih ya, semoga sehat dan bersemangat. Sebelum kita melanjutkan ke materi, Bu Nita akan membagi kelompok kelas 1 menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, 2, dan 3. Anak-anak, dari pembelajaran sebelumnya kita belajar tentang mengenal rukun Islam di pembelajaran yang keempat. Sekarang kita lanjut ke pembelajaran yang kelima, yaitu Nabi dan Rasul panutanku. Bunita akan membacakan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu tentang menjelaskan pengertian dan perbedaan Nabi dan Rasul. Anak-anak, sebelum Bunita jelaskan, Bunita akan menayangkan video pembelajaran tentang cara mengenal Nabi dan Rasul. Diperhatikan ya. Sudah? Nah, sekarang anak-anak sudah melihat dan mempelajari video pembelajaran tersebut. Dari video tersebut, bagaimana cara kita mengenal Nabi dan Rasul? Tadi sudah ada 4 contoh cara mengenal cara mengenal Nabi dan Rasul. Yang pertama tadi apa? Iya, pinter, sholat. Yang kedua, membaca Al-Quran. Yang ketiga, belajar. Dan yang keempat, berbakti kepada orang tua. Anak-anak hebat, anak kelas 1, sekarang Bunita akan bertanya, berapakah jumlah Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui? Iya, pinter, 25. Anak-anak, siapakah Nabi dan Rasul itu? Ayo, siapa yang tahu angkat tangan? Ayo nih mas anak pinter. Nabi dan Rasul adalah hamba Allah yang terpilih. Rasul adalah utusan. Kalau Rasulullah berarti utusan Allah. Nabi dan Rasul mengajarkan kita untuk akhlak mulia. Akhlak mulia itu berarti mengajarkan akhlak yang baik. Ya, akhlak baik, bukan akhlak jelek. Kita harus mencontoh sifat Nabi dan Rasul. Meyakini Nabi dan Rasul termasuk rukun iman yang keempat. Nah, kemarin sudah belajar rukun Islam, sekarang belajar rukun iman. Kita tepuk rukun iman dulu ya. 1, 2, 3. Tepuk rukun iman. Rukun iman ada 6. Yang pertama yaitu pada Allah. Yang kedua kepada malaikat. Yang ketiga kepada kitab. Yang keempat kepada Rasul. Yang kelima kepada hari akhir. Yang keenam kepada takdir. Pinter, semua sudah hafal. Pasti di TK dulu pernah bernyanyi rukun iman ya. Anak pinter, anak hebat. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang perbedaan Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul diberi amanah oleh Allah. Amanah itu berupa wahyu. Bukan wahyu teman kalian ya. Ingat, wahyu itu adalah amanah dari Allah. Nabi
menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Ingat-ingat, Nabi menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Nabi tidak wajib menyampaikan wahyu kepada umatnya, tetapi Rasul wajib menyampaikan wahyu kepada umatnya. Anak-anak, sudah Bunita jelaskan dan anak-anak juga sudah melihat video pembelajaran tadi. Jadi, Bunita akan membagikan LKPD yang nantinya anak-anak akan berdiskusi tentang mengenal Nabi dan Rasul dan perbedaan Nabi dan Rasul. Nah, dikerjakan saya bagi dulu, nanti dikerjakan waktunya 10 menit ya. Sudah selesai? Oh iya, pinter. Nanti anak-anak maju ke depan ya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Mulai kelompok 1. Iya, pinter. Jawabannya 100. Oke, untuk kelompok 2. Iya, pinter. Kelompok 3. Alhamdulillah, anak-anak pada pagi hari ini nilainya bagus-bagus semua. Dan mendapat apresiasi dari Bunda. Nanti diambil ya hadiahnya di Bunita di kantor. Oke? Anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah anak-anak senang? Iya, bagus. Untuk pembelajaran berikutnya jangan lupa ya, anak-anak mempelajari tentang nama-nama 25 Nabi dan Rasul. Apakah ada pertanyaan untuk hari ini anak-anak? Oh iya, apa-apa wis. Nanti anak-anak belajar di rumah ya tentang nama-nama Nabi dan Rasul. Kalau tidak ada yang bertanya, Bunita akhiri. Kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali Ibu Anita. Untuk tahapannya sudah bagus ya. Tapi mungkin Bu Anita bisa mengevaluasi sendiri kira-kira dari yang jenengan sampaikan tadi, mungkin masih ada kekurangan apa mboten kalau menurut Bu Anita sendiri? Ada, Bu. Di mana kira-kira? Kalau kurang penjelasan Kak Dosi. Kurang detail karena kelas 1 kan, Bu. Kelas 1 dan memang waktunya kan kita terbatas begitu. Tadi untuk materinya apa, Bu? Materi Nabi dan Rasul panutanku, submaterinya mengenal Nabi dan Rasul. Metode yang jenengan gunakan apa? Metodenya diskusi dan berkelompok. Untuk model pembelajarannya? PBL. PBL. Untuk sintaknya bagaimana Bu di modul ajar ini tadi? Untuk sintaknya saya memberikan LKPD, Bu, yang nantinya anak-anak akan berdiskusi dan akan berpresentasi ke depan. Untuk unsur TPACK-nya apakah ada? Ada, Bu. Tadi ada apa sih? Tadi ada menonton video, Bu, video pembelajaran. TPACK sendiri apa Bu maksudnya, Bu? Pembelajaran yang menggunakan teknologi. Terus untuk P5-nya di modul jenengan ini tadi untuk materi Nabi dan Rasul panutanku itu yang masuk apa saja, Bu? Nabi dan Rasul panutanku di P5-nya, Bu. P5 maksudnya di dimensi belajar Pancasilanya, bukan proyek loh ya maksud saya. Maksudnya di karakternya. Karakter beriman dan bertakwa, enggak, Bu? Saya bertanya kok ditanya balik Bu. Terus kreatif, mandiri. Kreatifnya di mana kira-kira, Bu? Kreatif nanti kan kelas 1 kan kayak enggak apa ya, Bu ya. Kurang harus di kesini harus
butuh pengarahan ngoten kados sih. Hmm. Nggih. Untuk PPRA-nya? PPRA-nya bingung saya Bu. PPRA kan ada 10, tapi kan Nggih, tidak harus semuanya masuk. Hanya ya sesuai dengan materi mawon. PPR-nya Nggih. lurus atau iktidal. Nggih. Di apa Mandiri. itu kira-kira? Di penekanannya di mana? Penekanannya di perbedaan Nabi dan Rasul. Ya Bu. Nggih, saya Untuk jawabnya kan nggih lho nggih. peradaban, terus ke toleransi nggak masuk ya Bu. Musyawarah, ya Bu. Gila deh Bu, nggih. Nggih. Nggih membantu. Fase 2 nggih membantu. Nggih, sampun. Untuk asesmennya, Ibu menggunakan apa? Asesmennya saya pakai sumatif Bu. Bentuknya seperti apa? Seperti portofolio, anak-anak saya beri LKPD untuk menjawab Bu, Nggih. soal. Nggih, di LKPD itu isinya apa? Kan bisa macam-macam. Ada pengertian Nabi dan Rasul, menyebutkan ngoten Bu. Nggih. Pastinya bisa tes tulis, Tes bisa tulis berupa tes tulis. nggih. Terus untuk PTK-nya Bu, jenengan PTK-nya kemarin saya mengambil judul penerapan talking stick. Talking stick untuk meningkatkan motivasi belajar pendidikan agama Islam, materi 25 Nabi dan Rasul pada murid kelas 1 SD Negeri 3 Ngeroto. Nggih. Bisa dijelaskan Bu, talking stick itu seperti apa konsepnya? Konsep talking stick, anak-anak bernyanyi menghafal urutan nama-nama Nabi dan Rasul. Jadi bergiliran Bu. Dan yang memegang setik harus menyebutkan urutan nama-nama Nabi dan Rasul. Yeah. Latar belakangnya, mengapa jenengan menggunakan metode ini? Untuk Bu? Memotivasi belajar anak Bu. Latar belakang itu berarti meningkatkan motivasi tadi. Berarti permasalahan yang menyebabkan jenengan mengambil metode itu untuk meningkatkan motivasi belajar dan pelaksanaan meningkatkan materi 25. Itu tujuan apa latar belakang? Ya, kayaknya meningkatkan niku Bu, motivasi belajar anak-anak. Itu berarti tujuannya. Kalau latar belakang itu berarti sebab-sebab mengapa jenengan kok menggunakan talking stick itu, kok enggak seperti biasanya aja begitu. Bisa jadi anak-anak pembelajaran tentang Nabi dan Rasul itu masih sulit menghafal kalau hafalan biasa. Nah, itu namanya latar belakang yang melatar belakangi jenengan menggunakan metode itu gitu. Oke, sampun, monggo sekarang dilanjut dengan ngawasnya Bu Anita. Nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahlifuna billahi lakum wa yurdukum wallahu wa rasuluhu ahaku ayyurduhu in kanu mu'minin. Sampun. Sekarang nyerap nggih satu ayat mawon saya bacakan. Ini Bu perbane. Nggih. Sampun Bu. Nggih.
Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ambatakum minal ardi nabata. Wallahu ambatakum. Ya, saya ulang. Wallahu ambatakum minal ardi nabata. Sampun Bu. Nggih, sampun nanti dikirim Japri ke saya nggih. Nggih.